Temuan ke-13 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kegiatan perkuliahan tidak dilakukan di kelas maupun secara daring seperti biasa. Minggu ini seluruh mahasiswa fokus melanjutkan proses pembuatan video investigasi yang telah ditugaskan minggu sebelumnya. Saya sendiri tergabung dalam kelompok 2 yang mengangkat tema investigasi mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa KIP kuliah. Pada video Learning Journal ini, saya akan melaporkan perkembangan investigasi yang kami lakukan selama seminggu ini. Saya Muhammad Fauzan, inilah laporan selengkapnya. Kelompok kami mengangkat isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP kuliah, fakta atau hanya opini. Karena banyak muncul opini di kalangan mahasiswa bahwa bayar beasiswa ini seringkali tidak tepat sasaran. Muncul anggapan bahwa mahasiswa dari keluarga mampu justru mendapatkan beasiswa tersebut. Sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan malah tidak lolos verifikasi. Isu ini berkembang cukup luas melalui percakapan dari mulut ke mulut, tanpa data yang jelas. Oleh sebab itu, kelompok kami merasa penting untuk melakukan investigasi langsung, mencari fakta yang sebenarnya, dan menguji apakah dugaan tersebut benar atau hanya persepsi belaka. Tujuan investigasi kami adalah menemukan kebenaran apakah penyaluran KIP kuliah memang sudah tepat sasaran atau justru ada ketidaksesuaian dalam proses verifikasi sehingga bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh mahasiswa yang paling membutuhkan. Kami ingin melihat bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana seleksi dilakukan, serta apakah ada celah yang menyebabkan program ini tidak efektif. Untuk mengungkap hal ini, kami melakukan pengumpulan data yang cukup intensif sepanjang seminggu. Metode yang kami lakukan mencakup observasi langsung, pengumpulan dokumentasi, dan wawancara dengan sejumlah narasumber yang berkaitan langsung dengan beasiswa KIP kuliah. Langkah pertama, kami mendatangi pihak kampus. Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai proses pendaftaran, seleksi, dan verifikasi berkas KIP. Dari sini kami ingin mengetahui bagaimana kampus memastikan bahwa penerima benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Informasi ini menjadi dasar agar kami tidak hanya bersandar pada opini, tetapi pada prosedur yang ada. Selanjutnya kami mewawancarai beberapa mahasiswa penerima KIP. Kami menanyakan bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kehidupan mereka sebelum dan sesudah menerima beasiswa, serta apakah bantuan tersebut benar-benar membantu mereka melanjutkan pendidikan. Wawancara ini penting untuk mengetahui apakah penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan juga pihak kampus. Tak berhenti di situ, kami juga mendatangi pengurus Forum Keluarga Besar Mahasiswa KIP Kuliah. Dari organisasi ini, kami ingin mengetahui bagaimana proses advokasi, pendampingan, dan pengawasan dilakukan terhadap mahasiswa penerima beasiswa. Kami juga ingin mendapatkan klarifikasi apakah ada laporan, keluhan, atau temuan terkait ketidaktepatan sasaran. Kelompok kami kemudian mewawancarai salah satu mahasiswa yang pernah mendaftar KIP namun ditolak. Kami menanyakan kondisi keluarganya, alasan ia mendaftar, dan bagaimana prosesnya hingga ia dinyatakan tidak lolos. Informasi dari narasumber ini sangat penting karena seringkali suara dari mahasiswa yang tidak diterima adalah bagian dari isu yang berkembang di masyarakat. Kami juga bertemu dengan salah satu orang tua mahasiswa penerima KIP.
Dari orang tua ini kami ingin mendapatkan perspektif keluarga. Apakah kondisi ekonomi mereka benar-benar sesuai dengan kriteria penerima bantuan? Serta bagaimana beasiswa tersebut membantu proses pendidikan anak mereka. Dan terakhir, kami mewawancari pihak fakultas yang memahami kebijakan kampus secara internal. Tujuannya untuk melihat bagaimana pengawasan dilakukan, apa saja tantangan dalam proses verifikasi, serta sejauh mana fakultas dan kampus memastikan tidak ada manipulasi data atau celah penyalahgunaan dalam penyaluran beasiswa KIP. Dari seluruh wawancara dan observasi yang kami lakukan minggu ini, kami mulai memahami bahwa isu ini lebih kompleks daripada sekedar tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Ada banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari proses verifikasi yang kurang ketat, dokumen yang tidak lagi valid, hingga adanya kemungkinan miskomunikasi antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Temuan ini akan kami olah lebih dalam pada proses editing dan penyusunan naskah investigasi dalam 1 minggu ke depan. Pertemuan ke-13 ini tidak dilakukan secara tatap muka ataupun daring, tapi fokus pada kerja lapangan yang menjadi inti dari jurnalisme investigasi. Melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data langsung, kami belajar bahwa menjadi jurnalis investigasi bukan hanya soal mewawancarai narasumber, tapi juga memahami konteks kebijakan, menguji fakta dengan cermat, dan menghindari penilaian yang terburu-buru. Investigasi membutuhkan ketelitian, keberanian, dan komitmen terhadap kebenaran. Dan proses minggu ini memberi kami gambaran yang nyata tentang bagaimana sebuah isu yang tampak sederhana ternyata memiliki lapisan-lapisan fakta yang harus digali secara mendalam. Saya Muhammad Fauzan, melaporkan untuk Learning Journal Report. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.